101.1 FM Radio Suara Menara Kasih yang dipancar luaskan dari Jalan Manado, Karangmulia, Nabire. Sobat Swameka, apa kabar? Yang di Semarang, yang di Bandung, yang di Demak, yang di Kediri, yang di Jakarta, Tangerang, Depok, Nabire tentunya, di Manokwari, Malang, Surabaya, demikian juga yang di Batam, yang di Belanda, yang di Melbourne, Australia, dan di Tegal. Semuanya sudah siap. Bersama-sama kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Oma. Obrolan malam bersama dengan Opa Daniel Alexander dan juga dengan Opa Agus. Ya, semuanya sehat ya, sukacita, dan terus sementara berdoa untuk acara ini. Demikian juga siap dengan tulisan, dengan kertas, dengan ballpoint. Ada berbagai macam poin-poin yang akan dicatat. Kami percaya bahwa semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan kita memiliki semangat yang tinggi dalam mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan dengan kekuatan Roh Kudus kita akan melakukannya. Bukan saja untuk didengar obrolan malam hari ini, tetapi mari kita bersama-sama saling mendoakan, saling menasihati, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, apa ya temanya malam hari ini, Sobat Swameka? Yang belum diposting mungkin tak bertanya-tanya, apa ya temanya hari ini? Temanya adalah kasihilah sesama manusia, bukan duitnya saja. Opa. Shalom, selamat malam. Ya, Sobat Swameka dimanapun berada, di Indonesia, di luar negeri. Memang secara fakta kami yang di Papua berduka 2 hari ini. Kemarin seorang pengasuh asrama kami yang sudah mengabdi untuk anak-anak 20 tahun lebih dipanggil Tuhan. Mama Yos kami panggil. Sampai hari ini kami belum pernah ketemu. Maaf kepada saudara orang Papua yang lain. Ada seorang mama yang punya hati seperti Mama Yos ini untuk anak-anak. Kasihnya luar biasa. Dari tangan Mama Yos 20 tahun lebih menjadi mama asrama. Sudah banyak yang berhasil. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi camat, ada yang jadi anggota DPRD Papua. Bahkan anggota DPRD ini anggota DPRD yang termuda dalam sejarah Papua. Dan itu dididik dari asrama kami. Kemarin Tuhan panggil dia pulang. Dan hari ini seperti yang Opa Agus bilang, pilot Joycelyn sangat berjasa buat pedalaman. Kita nggak ngerti kenapa bisa celaka pesawat itu. Padahal Mission Aviation Fellowship itu sangat teliti dalam safety. Berdoa supaya orang tuanya di Amerika dihiburkan. Dan kita rindu ada pilot-pilot lain yang punya hati. Nah, Sobat Swameka, dengan tema ini, ternyata kalau kita mengasihi manusia, itu tidak mungkin bersamaan dengan mengasihi uang. Renungkan kalimat ini. Selama kita masih cinta uang, tidak mungkin kita akan cinta manusia. Sebab orang yang hidupnya untuk uang dan uang dan uang, maka semua sahabat, teman, dan orang-orang di sekitarnya itu adalah saingan. Catat ini. Kira-kira betul nggak, Pak Agus? Iya, Opa. Jadi kalau kita cinta uang, maka setiap orang di sekitar kita itu saingan kita. Karena kita nggak mau
uang kita lari ke mereka. Saya ingin semua sobat Suameka, semua komunitas pesat, perhatikan kalimat ini. Selama kita mengasihi uang, kita tidak akan pernah bisa mengasihi manusia. Dan kalau kita tidak pernah bisa mengasihi manusia, pasti orang itu tidak bisa mengasihi Tuhan. Ini loh faktanya. Sampai hari ini saya belum tanya pada Pak Agus, siapa membuat tema ini? Ini kalimatnya bagus. Oh, Jun. Oh, saudara Jun. Nah, itu salah satu guru kami di sini. Jadi saudara, saya ulangi lagi ya. Selama kita mengasihi uang, kita tidak akan bisa mengasihi manusia. Dan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia, kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan. Tolong catat ini. Tuhan itu saingannya adalah uang. Wah, ini kita berdoa ini supaya angin kencang di Nabire ini tidak buat listrik padam. Tuhan, tolong, ini angin kencang sekali supaya mereka di Nabire. Ya, Tuhan lindungi supaya nggak mati saluran listrik ini. Ya. Tolong Om Agus bacakan Matius 6 ayat 24. Kenapa saya bisa berani berkata seperti itu? Ya karena firman Tuhan. Yeah. Selama kita mengasihi uang, tidak mungkin kita akan bisa mengasihi manusia. Dan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia, kita otomatis tidak bisa mengasihi Tuhan. Matius 6:24. 4. Begini bunyi firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Stop dulu, Pak Agus. Saudara, ternyata sekian puluh tahun saya melayani dan sering mengkhotbahkan Matius 6 ayat 24. Ternyata baru tahun lalu 2019 Tuhan membukakan saya satu rahasia. Ternyata hanya Tuhan Yesus yang berkata, uang, mamon itu disebut seorang oleh Tuhan Yesus. Ada nggak kata seorang tadi, Pak Agus? Iya. Nah, jadi uang itu pribadi, person, bukan benda bagi Tuhan. Wih, saya kaget. Maka itu uang itu disebut seorang oleh Tuhan Yesus. Berarti uang itu punya nyawa. Ada spirit istilah dunia. Karena uang itu bukan benda, tapi pribadi, maka uang itu hidup. Wih, ngeri sekali. Yeah. Saya tidak tahu siapa yang mengikuti berita hari-hari ini. Ini tadi saya terlambat masuk gara-gara diskusi serius dengan seorang di Amerika. Jadi kira-kira berapa hari lalu, 3 hari yang lalu, itu viral di sosial media tentang virus COVID-19 ini, saudara. Nah, ternyata ini buatan orang. Nah, salah satu yang dicurigai itu Bill Gates. Saya pikir ini berapa hari yang lalu viral. Ya, ternyata tadi ini Pak Daniel Setiawan memberi saya link dan saya cek dengan teman di Melbourne, di Amerika, kaget juga. Ternyata virus ini buatan orang dan demi uang. Wah, ini kalau terbongkar betul, jahat sekali. Bayangkan hanya dengan uang. Supaya apa? Kalau virus ini dibuat oleh manusia, maka si pembuatnya kan bisa buat antivirusnya, vaksinnya. Nah, kalau bisa buat virusnya, laku dong. Ngomong aja jual 25 sen dolar. Kira-kira dibagi 4 dari 13.000, berapa itu ya? 6.000, 3.000 rupiah. Murah sekali untuk virus mengatasi penyakit. Nah, tapi kalau yang beli ngomong aja 5 miliar orang di dunia, 5 miliar kalikan 3.000 rupiah. Kaya raya itu orang. Nah, saudara, besok kita akan dengar berita ini. Bagaimana? Benar nggak berita Bill Gates ditangkap? Disebutkan dalam berita yang saya baca tadi,
1000 FBI nyerbu ke kantornya Bill Gates di Seattle hanya untuk nangkap dia. Saya pikir nangkap satu orang nggak sampai 1000 personel FBI. Ada apa ini? Nah, inilah fakta. Uang itu jahat. Jadi uang itu seorang. Jangan lupa Sobat Suameka, uang itu benda. Suami istri bisa jadi musuh kalau uang di tengah-tengah mereka. Betul nggak Pak Agus? Iya. Uang jahat sekali. Kakak beradik kandung bisa bunuh-bunuhan karena yang seorang ini uang ini tadi. Ngeri sekali. Saya berkata kepada semua orang yang mau ikut ke Papua, cuma satu, kalau kamu nggak cari uang di Papua dan nggak cinta uang, silakan datang. Tapi kalau tujuanmu ke Papua, karena ada emas, ada apa, mau cari uang, kamu nggak akan betah untuk pelayanan di sini. Iya. Maka itu tujuannya kita harus tahu. Nah, coba baca lagi ya Pak Agus dari awal. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tegas loh saudara, membenci seorang dan mengasihi yang lain. Terus? Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, bayangkan, itu uang. Nah, kita harus milih. Jadi menurut Matius 6:24 ini, saudara, saingan Tuhan Yesus itu bukan setan, bukan roh jahat, tapi uang. Iya. Dan menurut firman ini, uang itu equal. Uang itu sederajat dengan Tuhan Yesus. Jangan main-main dengan uang itu. Yeah. Maaf, sudah terbukti. Hamba Tuhan sekalipun, majelis gereja sekalipun, yang motivasinya uang, rusak pelayanannya, rusak orang-orang di sekitarnya. Iya. Nah, maka itu kita harus milih untuk bisa mengasihi sesama. Kita harus bisa berkata benci uang, walaupun kita butuh. Bagaimana ini? Butuh tapi benci, benci tapi butuh. Caranya bagaimana? Gampang. Tempatkan uang itu di kaki kita, bukan di kepala kita. Kalau uang kita taruh di kepala kita, kita pasti sayang dia. Tapi kalau kita taruh uang di kaki kita, nggak ada masalah. Loh kok nggak ada masalah? Begini, kita butuh sepatu nggak untuk hidup? Bapak aku jawab. Sangat butuh. Nah, tapi kan kita nggak taruh sepatu di kepala kita. Iya. Iya. Sepatu tetap di kaki. Kita butuh kalau kita perlu. Kalau nggak perlu, jangan uang ditaruh bantal kepala waktu tidur. Sepatu dibawa ke sambil tidur. Nah, itu artinya tidak benci uang, tapi cinta uang. Uang dibutuhkan dan disayang, maka sepatu dibawa ke tempat tidur, ditaruh di pinggir bantal. Itu hidup saya. Saya butuh uang, tapi saya nggak pernah cinta dia. Nah, Matius 16 ayat 9. Ini satu-satunya ayat dalam Alkitab, Sobat Suameka, yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Keren sekali. Coba dibaca. Matius 6. Matius 16 ayat 9. Matius 16 ayat 9, begini bunyi firman Tuhan. Sebelum juga kamu mengerti, tidak kamu. Bukan. Matius 16. Iya. Ayat 9. Lukas. Lukas, ya. Tuhan Yesus ampuni saya. Lukas 16 ayat 9. Ya. Lukas 16 ayat 9. Saya ulangi ya. Yeah. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Keren sekali Tuhan Yesus ini. Ya, silakan Opa.
Dan aku berkata kepadamu, Ya, aku berkata kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus? ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Lah, mamon itu uang loh. Ya, jadi coba ganti apa? Ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Coba baca begitu. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, apa itu kemah abadi kata lain? Surga. Betul? Nah, sekarang kita bongkar. Kalau orang itu, selama orang itu masih hidup, ya, dan uang yang dia punya, mamon yang tidak jujur itu dia punya, itu untuk menjalin persahabatan. Nah, apa itu menjalin persahabatan? Istilah Alkitab itu penginjilan. Oke? Ya. Nah, istilah dunia jelas. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ngerti istilah itu? Ya. Di mana ada uang, pasti banyak sahabat. Betul tidak? Ya. Nah, Sobat Swameka, inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia, bukan cuma seluruh kita, bahwa uang itu bukan untuk ini, bukan untuk itu, tapi untuk satu hal saja, menjalin persahabatan, untuk penginjilan. Titik. Iya. Nah, suatu hari, apabila uang itu nggak bisa menolong kita lagi, coba Opa Agus bisa jawab nggak? Apa artinya uang itu nggak bisa menolong kita lagi? Artinya tidak memerlukan lagi. Bukan, oke, tidak memerlukan lagi. Tapi lebih bentuk negatifnya, uang itu nggak bisa menolong kita lagi. Ya, tidak Mati. bisa menghidupi. Iya, nggak bisa menghidupi. Jadi, saudara, saya tanya, Opa Agus mewakili, orang kaya raya pun mati tidak? Mati. Ya. Jadi suatu hari, uang sebanyak apapun yang kita punya tidak bisa menolong kita lagi. Saya mengikuti akhir bulan April yang lalu, pertengahan April. Aduh, di satu kota di Italia ada orang buang euro. Iya. Kenapa? Karena keluarganya banyak yang mati karena COVID-19. Di situ orang kaya berkata, nggak ada gunanya barang ini. Anak mati, istri mati. Ingat salah satu bankers terkenal di Italia, karena COVID-19 sampai anaknya menulis, papa yang begitu banyak uangnya dan posisinya begitu hebat, dihormati orang, hanya untuk dapat yang gratis saja. Aduh, nggak bisa. Saudara, waktu saya baca itu, hati saya ikut tertusuk sedih. Betul kalimat anak orang kaya ini. Udara itu kan gratis, saudara. Iya. Tapi ketika COVID-19 menutupi paru-paru, untuk dapat yang gratis saja nggak bisa. Ngerti nggak kalimat itu? Dalam sekali loh. Selama saya hidup, umur saya 64 tahun ini, belum pernah saya mendengar ada orang untuk dapat yang gratis saja nggak bisa. Itulah uang. Nah, suatu hari, apabila uang itu nggak bisa menolong pemiliknya, berarti pemiliknya harus mati. Tapi selama pemiliknya itu hidup dan menggunakan uang itu untuk penginjilan, mengikat persahabatan, maka kalau dia mati diterima di kemah abadi. Amin. Nah, sekarang saya balik. Orang hidup punya banyak uang, tapi disimpan dan pelit, nggak pernah dipakai untuk penginjilan, hanya untuk dirinya sendiri saja. Suatu hari dia mati. Kebalikannya, Pak Agus. Berarti dia diterima di kemah apa? Neraka. Iya. Inilah satu-satunya ayat yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus ya. Bahwa orang pelit pasti masuk neraka. Walaupun dia pendeta, penginjil, hamba Tuhan, majelis gereja, guru sekolah minggu, pemain musik, pengusaha Kristen, pendoa. Tapi pelit.
Uangnya nggak pernah dipakai untuk penginjilan. Selama dia hidup egois, pelit. Ya. Kalau dia mati, walaupun hamba Tuhan, catat firman Tuhan Yesus ini, dia pasti masuk neraka. Maka itu kasih orang, saya balik sekarang tema ini, kasihlah sesama manusia dengan uang kita. Lanjut, Pak Agus. Penjelasan ini cukup mengagetkan. Sangat mengagetkan. Sangat menusuk tajam, merobek-robek apa yang dipertahankan selama ini. Tetapi memang, kalau kita mau mengalami kebenaran bersama dengan Tuhan, kita harus mau berubah dan rela berubah. Amin. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan itu sendiri. Artinya, Sobat Swameka, bahwa apa yang baru saja kita dengar malam hari ini bukan sekedar untuk dipahami atau didiskusikan atau diseminarkan, tetapi dilakukan. Amin. Keberanian melakukannya adalah di situ di manakah hati kita. Ya, lanjut Opa Daniel. Nah, jadi Joycelyn pilot itu master IT. Ya. Dia ke Papua bukan cari uang. Ya. Sebab pilot MAF itu nggak digaji. Walaupun keren, pilot, saudara. Iya. Begitu tadi pagi-pagi kami dengar jam 7, saya dengar berita, aduh. Dia kesini nggak cari duit. Ayo Sobat Swameka, kita mikir. Termasuk Mama Yos. Bukan uang yang dia cari, dia cinta anak-anak itu. Maka itu kemana hati kita arahkan. Nah, masih ingat kalau ayat ini kalau usah dibaca karena orang banyak apa. Tolong Opa Agus bantu mengelanjutkan kalimat ini. Begini kata Tuhan Yesus, sebab di mana ada apamu, di situ ada eemu. Itu apa itu? Coba Opa Agus teruskan. Sebab di mana ada? Ya, Matius, Lukas 16. Nah, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada hartamu, disitulah ada hatimu. Hatimu. Ya. Nah, saudara, kalau uang itu tidak kita keluarkan dari hati, maka hati kita lengket kepada uang. Iya. Maka itu suami istri yang masih bisa harta, sudah menikah sekian banyak tahun, tapi istri nggak pernah tahu berapa uangnya suami nggak pernah tahu uangnya istri karena disembunyikan. Nah sekarang kalau suami istri, coba Opa Agus jawab, hartanya pisah, berarti yang pisah apanya? Apa yang pisah? Hatinya. Lu ya toh? Yeah. Maka itu kalau saya konseling pranikah, saudara, saya tegaskan, anak-anak saya tanya dulu calon pengantin. Sudah jelas mereka nggak bisa harta, saya akan konseling orang tua mereka. Nah, apalagi kalau pernikahan ini pincang, ya, pihak satu kaya raya, pihak satu pas-pasan. Nah, kepada pihak yang kaya raya, orang tuanya saya akan tanya waktu konseling pernikahan, maaf ya ibu bapak, nanti kalau anak-anak menikah, apakah ibu bapak akan beli sesuatu kepada anak? Oh pasti itu anak kami, puji Tuhan. Saya tanya berikut. Nah, harta itu, sesuatu itu untuk dia saja atau untuk keluarganya? Ini penting Sobat Swameka dalam konseling pranikah. Kalau ada bapak-bapak ikut mendengar, biar ini dilakukan. Kenapa saya harus tanya itu? Karena kalau nggak beres dari sebelum menikah, ini bisa jadi masalah. Iya. Iya toh? Iya. Nah, kalau jawabannya begini, oh enggak, itu hanya untuk anak kami. Baik, saya akan beritahu anaknya. Om sudah tanya ke papa mamamu, ternyata nanti kalau kamu menikah, papa mama akan kasih sesuatu kepadamu. Tapi bukan untuk kalian, untuk kamu saja.
terima yang diberi, ucapkan terima kasih, tapi titipkan kembali ke papa mama. Loh, kenapa begitu? Dengar saudara, orang tua kaya yang punya mantu nggak sekaya anaknya, maka kalau menikah dan dikasih harta, pasti akan rutin tanya, masih utuh nggak? Kalau kurang berapa? Kamu pakai untuk apa? Wajar nggak Opa Agus kalau orang kaya tanya begitu? Sering kali. Iya. Nah sekarang, kalau sampai ketahuan, oh, jadi kamu kasih ke mertuamu ya? Jadi ribut, saudara. Iya. Dan yang jadi menantu orang kaya ini akan tertekan. Karena dicurigai terus. Betul tidak, Opa Agus? Iya. Maka itu kalau mau menikah, oh ini harus diteliti. Nah, terus kalau pesannya begini, tolong ya Pak Pendeta sampaikan kepada anak kami dan calon mantu kami, bahwa nanti kalau mereka menikah harus pisah harta. Sobat Suameka, begitu saya dengar orang tua yang mau nikahkan anak minta pisah harta, saya langsung batalkan pernikahannya. Saya tegas. Loh, kenapa dibatalkan? Ayo jawab, Opa Agus yang bantu. Apa motivasi utama kalau ada orang tua mau nikahkan anak dan sebelum anak menikah sudah minta pisah harta? Alasan utamanya untuk apa, Opa Agus? Coba. Supaya hartanya tuh aman. Aman dalam hal kalau ada masalah-masalah supaya tidak. Iya, kalau ada perceraian. Iya. Loh, ini kan kurang ajar. Logikanya begini, buat saya ya, ini Roh Kudus ngasih hikmat. Orang tua yang mau nikahkan anak dan sebelum menikah sudah punya persyaratan pisah harta, itu berarti anak belum menikah sudah dipersiapkan perceraiannya. Lah kan kurang ajar. Iya. Lah ngapain nikahkan anak kalau belum nikah sudah siapin perceraiannya? Sama seperti seorang ayah baru istrinya melahirkan anak pertama, belum 1 jam, ternyata ayah ini sudah beli peti mati untuk anak itu. Sama nggak logikanya? Jadi jahat orang tua yang mau nikahkan anak, tapi sudah pikir pisah harta dulu. Iya. Berarti mereka nggak mau ribut kalau nanti ada perceraian. Ya ngapain nikahkan anak? Iya. Nah inilah fakta. Halo? Halo? Oke, saya stop dulu. Pak Agus, ada yang bertanya di situ? Iya. Dari seseorang, Pak Andi namanya, beliau menyampaikan, beliau Muslim, sungguh hebat Pak Daniel, penjelasan akurat, benar, dan menyentuh di hati. Halo? Putus tadi nggak dengar. Sungguh hebat apa? Sungguh dari Pak Andi, sungguh hebat Pak Daniel penjelasannya, akurat, benar, dan menyentuh di hati siapa saja yang mendengarkan obrolan ini. Begitu, beliau adalah seorang Muslim yang setia mendengarkan Oma. Ya, oke, lanjut. Sobat Suamika, karena memang banyak yang bertanya. Dan biarlah sungguh malam hari ini kita diperkaya dan kita bersama-sama akan mengalami pembaruan pikiran, pembaruan pengertian, dan dengan pembaruan ini kita akan melakukan kehidupan yang lebih berkenan di hati Tuhan. Halo? Ya, silakan Opa. Ya, lanjut ini. Ya. Ada pertanyaan mau dibacakan dulu? Belum ada. Oh, belum ada. Ya, oke. Kita lanjut Sobat Suameka. Jadi uang itu kita harus tahu posisinya ada di mana. Tetap di dalam dompet, artinya ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau sudah masuk dalam hati, waduh, betul-betul orang itu akan jadi jahat dalam hidupnya. Oke? Ya. Kita buka 1 Timotius 6. Mulai ayat 9. Ya. Aduh, ngeri sekali kalau tentang uang salah tempat. 1 Timotius 6 ayat 9. Ya. 1 Timotius 6 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan.
Sebentar. Ayat 9. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, bukan kaya saja, ingin. Terus? terjatuh ke dalam pencobaan. Nah, satu. Sobat Jamaica, ngeri. Yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Satu. Ke dalam jerat. Dua, ke dalam jerat. Dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Itu, nafsu yang hampa. Tiga, terus. Dan yang mencelakakan. Yang mencelakakan. Terus. Yang menenggelamkan manusia. Menenggelamkan manusia. Kelima, terus. Ke dalam reruntuhan. Keruntuhan. 6. Dan kebinasaan. Dan kebinasaan. 7. Saudara, jangan main-main. Uang itu bisa menjerumuskan sampai runtuh. Ngeri sekali, hancur hidup orang itu. 90 sekian persen orang ada di LP, di penjara, kan karena uang. Narkoba ya karena uang. Kejahatan-kejahatan yang lain karena uang. Maka itu hancur. Jadi kaya tidak dosa, asal wajar. Tapi ingin kaya itu mencelakakan. Belum selesai itu Bagus, ya? Iya. Terus? Ayat 10-nya itu sudah selesai Ya. reruntuhan dan kebinasaan. Sudah 10 sudah selesai ya? Ya. Nah, maka itu hati-hati dalam hidup ini. Maaf, saya cuma cerita saja. Maaf. Ini bukan rahasia lagi untuk Nabire. Kami Yayasan Pesat di Nabire. Tuhan berkati luar biasa. Orang Nabire tahu. Kami punya aset tanah-tanah begitu banyak. Untuk sekolah, untuk asrama, untuk pendidikan, untuk perumahan guru. Untuk apa saja. Saudara dengarkan. Pertama kali saya bisa beli rumah. Maaf, anggota tim, maafkan saya kalau saya ngomong ini. Hampir 100%. Itu uang yang saya dapat dari hasil pelayanan saya untuk beli semuanya ini. Maaf lagi sekali, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pertama kali beli rumah, ya, itu ada di pondok di sini ini, Tuhan sudah pesan kepada saya, Daniel, jangan pakai satu pun nama, jangan pakai namamu di satu pun. Semua tanah aku akan berikan kepadamu. Saya nurut, saya nggak ngerti. Karena waktu itu masih awal, belum tahu. Jadi saudara, semua aset yang ada di Nabire, tidak ada satupun atas nama saya. Ini yang luar biasa. Maka itu, setan itu jengkel kalau lihat saya. Kenapa setan jengkel lihat saya? Karena saya nggak pernah cinta dia. Apa bentuk saya nggak cinta dia? Ya saya suka ambur-amburkan dia. Orang cinta sayang kan dipeluk-peluk, disayang-sayang, dilihat-lihat. Betul nggak Bagus? Iya. Kalau kita nggak cinta, terserah, taruhin aja sembarang tempat. Nggak cinta kok. Puji Tuhan, keluarga Pesat yang ada di Nabire tahu bagaimana sikap saya dengan uang. Saya nggak pernah takut uang saya hilang. Nggak Iya. pernah. Saya tahu banget. Kalau hilang, ya sudah nggak apa-apa. Bisa cari lagi kok. Iya. Jelas? Jadi orang yang ingin kaya, ada 7 hal terjadi di hidupnya dan mengerikan semuanya. Ayat Nggak ada 10. baiknya sama sekali. Ayat 10, Opa. 10 ya, Ya. silakan. Karena akar segala kejahatan ialah Nah. cinta uang. Akar segala kejahatan. Aduh, kalau akarnya kejahatan, pohonnya pohon jahat, buahnya buah jahat. Terus adalah cinta uang. Lanjut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah Memburu uanglah. Terus. beberapa orang telah menyimpang dari iman Aduh, sudah menyimpang dari iman. Terus. dan menyiksa dirinya Menyiksa dirinya. dengan berbagai-bagai
duka. Dengan berbagai-bagai duka. Sudah nyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Udah habis? Ya. Nah, sobat Omega, itulah jahatnya uang. Maaf, gembala sidang yang motivasi pelayanannya adalah uang, maka jemaat itu pasti adalah aset. Ngerti nggak kata aset itu? Iya. Untuk cari uang. Nah, hamba Tuhan itu bisa jahat loh. Opa siapkan Yeskiel pasal 34. Ya. Jadi bukan cuma pengusaha, tapi hamba Tuhan. Nah, tahun 82 awal, saudara. 82 loh. Berarti 38 tahun yang lalu. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan saya nggak ngerti. Betul, saya nggak ngerti. Saya ngerti itu setelah 15 tahun kemudian. Begini, Roh Kudus beri saya 2 kalimat. Dan kalimat itu saya bagikan kepada semua anggota tim pesat. Dan pada semua rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya yang hamba Tuhan masih muda. Daniel, Roh Kudus berkata, kamu harus terus menjaga hatimu. Tetap hidupmu itu untuk pelayanan. Yeah. Saya nggak ngerti sekarang. Dan jangan sekali-kali kamu melayani untuk hidup. Oh ya? Ayo coba jujur. Hidup ini untuk melayani. Bukan melayani untuk hidup. Yeah. Kira-kira Pak Agus ngerti nggak bedanya? Iya, beda. Jelas sekali. Kalau hidup untuk melayani, itu pengabdian. Tapi kalau melayani untuk hidup, maka pelayanan itu income, penghasilan. Iya. Maka itu gembala yang motivasinya melayani untuk hidup, jemaat itu aset. Maka itu seringkali antar gereja bertengkar. Karena asetnya yang orang kaya pindah ke gereja lain. Wah, ribut. Maaf. Tapi kalau yang pindah, jemaat miskin, nggak diurus. Kira-kira betul nggak Pak Agus yang ngomong ini? Tahu saya. Nah itu. Makanya. Nah sekarang bacakan mulai ayat pasal 34. Siap. Mulai ayat 1. Ya. Judulnya Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Hati-hati para gembala, dengar. Kalau jemaat-jemaat dengar dan gembalamu gak dengar, bacakan ayat ini. Besok kalau ketemu gembalamu, penting. Loh, kok tertawa kenapa, Pak? Loh, jangan tertawa dulu, baca dulu. Jemaatnya dapat angin. Oh iya, betul. Ya udah baca dulu. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Yahweh, celakalah gembala-gembala Israel. Celaka. Ya terus, yang mengembalakan dirinya sendiri. Nah ini loh saudara. Oke, terus. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Lanjut. Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ya, lanjut. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Ngeri. Terus. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka. Aduh, kejam. Ya. Dengan kekerasan dan kekejaman. Terus. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi
segala binatang di hutan. Ngeri. Ya, lanjut. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Ya, lanjut. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Ampuni Tuhan. Terus. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Ya, sampai 10. Lanjut. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Yahweh, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Dipecat oleh Tuhan ini, diberhentikan, dipecat terus. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Nah, Sobat Semua baca sampai selesai satu pasal Yesaya 34. Ngeri, saudara. Ini sampai ayat 10 aja sudah nek-nek kita ini mendengar. Nah, inilah bukti yang saya katakan dari awal. Kalau kita berkata mengasihi manusia, tapi mencintai uang, nggak mungkin. Yesaya 34 sudah menjelaskan. Walaupun gembala, pendeta, hamba Tuhan, tapi kalau motivasinya pelayanan cari duit, melayani untuk hidup, maka domba itu adalah aset, income. Maka itu cuma diambil susunya, diambil bulunya, tapi nggak digembalakan. Yang gemuk-gemuk disembelih lagi, aduh. Ayo Sobat Semua Meka, kita jadi benar di hadapan Tuhan. Iya. Oke, Pak Agus ada? Ya, ada. Salam. Ada. Apa itu? Ada. Tadi Opaden bilang, uang itu kan untuk membangun persahabatan, penginjilan. Tapi bagaimana kalau sahabat-sahabat kita baik sama kita cuma karena uang kita? Oh, begitu pertanyaannya. Iya. Ya jangan mau diperes dong sama sahabat yang baik. Itu kan gobloknya kita yang punya duit. Maaf saya ngomong ini. Betul tidak? Kalau kita punya sahabat hanya untuk merongrong, kalau mereka butuh duit, ya kalau tiap kali datang, suguhin kerupuk dan air saja. Jangan keluarkan uang kita. Uang kita hanya untuk jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Iya. Tapi kalau untuk merongrong, no way. Gitu ya? Iya. Ada lagi Pak Bagus? Ya, sementara itu dulu, Opa, kita lanjutkan lagi. Tentunya Sobat Semua Meka yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama mengerti siapakah teman kita, dan bagaimana teman kita ini bersikap terhadap penginjilan, itu merupakan satu aset persahabatan. Amin, betul. Betul sekali. Aset persahabatan. Ada berbagai aset. Aset yang menghancurkan dan ada aset yang membangun kepada rumah abadi. Iya. Dan biarlah kita bersama-sama memiliki semangat untuk bergandengan tangan. Bagaimana ada banyak, nggak bisa terhitung, orang-orang yang sedang membutuhkan dan mengalami kasih dan pengampunan Bapa Surgawi. Nah, Sobat Semua Meka, tema ini sangat menarik. Karena yang paling melekat di hati kita adalah harta. Manusia maksudnya, pada umumnya.
Ya, silakan Opa Daniel. Ya, kita buka sekarang. Bagaimana hamba Tuhan yang betul? Kisah Rasul 20. Ya. Mulai ayat yang ke-33. Kisah Rasul 20, mulai ayat 33. Ya. Kisah Rasul. Jadi jangan kita pelayanan untuk cari duit. Ya. Kisah para Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Ya, demikian Pelan-pelan bunyi dulu. firman Tuhan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Nah, ini Paulus sudah yang ngomong. Perak atau emas atau uang aku nggak pernah ingin dari siapapun, maksudnya dari jemaat. Ya. Lanjut. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Nah, saudara, ini firman luar biasa. Tolong para penginjil, hamba-hamba Tuhan, hiduplah seperti Paulus. Dengan tanganku sendiri, kalian telah tahu bagi saksi, aku bekerja untuk memenuhi keperluanku, bahkan keperluan teman-teman seperjalananku. Jadi hamba Tuhan bukan cari duit lewat pelayanan, tapi justru hamba Tuhan harus punya usaha sendiri atau bisnis untuk menolong orang lain malah. Amin. Amin. Ini luar biasa. Maka itu temanya menarik. Mengasihi sesama. Itu paling gampang menunjukkan dengan uang kita. Dengan uang kita. Iya. Ini luar biasa. Iya. Saudara masih ingat 2 minggu yang lalu, ya, ada yang meninggal saya urus, saya nggak kenal, karena dia ketemu saya waktu dia masih kecil, nggak tahu gimana dia bisa ingat telepon saya, atau dapat dari siapa. Sayang, waktunya singkat. Jadi saya hanya bisa ngomong dengan dia itu 2 minggu lebih dikit. Akhirnya dia meninggal. Nah, detik-detik terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan, saya masih doa lewat handphone, ditolong oleh tetangganya. Nah, ibunya sudah tua. Nah, sebelumnya itu dia ngomong, memang ketika telepon saya, dia sudah sakit jantung parah. Saya nggak tahu jantungnya kenapa. Di desa Baureno, di Jawa Timur, ya, Kabupaten Bojonegoro. Nah, dia ngomong, dia manggil saya papi, saya juga bingung. Dia terangkan, dulu papi ketemu gini tahun 80 sekian, aduh lupa, sudah maafkan. Namanya Ari. Nah, terus dia bilang dia punya anak 1, baru kemarin tanggal 11 dia anaknya ulang tahun umur 2 tahun. Nah, saudara, ibunya sudah tua, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa nulis buta huruf. Nah, terus dia titip anaknya ke saya, papi, kalau sampai ada apa-apa dengan saya titip ya, namanya Arjuna. Oke, siap. Nah, tolong yang di Nabire, siap-siap ya, kita akan kedatangan Arjuna kecil. Nah, kita tunggu sampai terbuka pesawat bisa masuk, kita akan jemput anak ini. Iya. Nah, saudara, akhirnya, hari apa saya lupa, kalau saya lihat WA saya tahu. Tuhan panggil dia. Nah, waktu itu tetangganya ini Muslim, namanya Nino. Nah, jam 5 sore kira-kira ini tuh dia bilang, Pak, rupanya ini hari sudah nggak lama ini, karena dari pagi tadi matanya cuma melek saja, nafasnya satu-satu. Nah, oke, kalau gitu lu tolong handphonenya kamu speaker, tempelkan ke kupingnya, Bapak mau berdoa. Saya ngomong, nah dia sakit hati sama istrinya lari, anaknya ditinggal begitu, masih kecil, dia repot, nggak bisa ngurus, dia sakit, ibunya sudah tua. Setelah saya doa, mintakan ampun atas kesalahan istrinya, saya minta kamu lepaskan pengampunan, hatimu dikuduskan, doa, terus saya bilang, pokoknya hari kalau Yesus Tuhan jemput kamu, kamu pergi, ibumu dan anakmu, papi akan ngurus. Sungguh. Lalu belum selesai ngomong, Mbak Nino ini menjerit, saya kaget.
langsung berkata, ini bisa saja, ampun sedo Pak, ampun sedo. Berarti sudah meninggal Pak. Oh ya, ya udah, karena urus saya biayai. Nah terus Mbak Nino ini kan dia yatim piatu juga, belum menikah. Terus gimana ini? Nah Mbak Nino bisa buat kue. Ini mau lebaran, ya terus gimana? Nah dia membuat kue nastar, kue kering segala. Ya udah, masuk ke Indomaret dan pesan. Loh kamu sudah biasa, bilang sudah. Saya kasih modal sekian juta. Mereka ketemu orangnya, saudara. Iya. Nah ini loh contoh yang ada. Uang itu untuk persahabatan. Jadi bukan dirongrong, tapi kita tahu ada keselamatan yang Tuhan mau kerjakan. Nah ini Paulus. 32 sudah selesai belum ayatnya, Pak Agus? Belum. Belum. Oke, lanjut. Atau baca ulang 32. Ya. Dan sekarang ayat 32. Ya. 20 ayat 32. Kisah Rasul. Ya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Oh, bukan. 33 ayat 32. 32. Sorry. Ya. 34. 34 ya. Maaf. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Luar biasa. Terus. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Nah, tolong ya gembala-gembala, hamba Tuhan. Dalam segala sesuatu kita harus memberi contoh kepada jemaat dan pada orang lain. Apa contohnya? Lanjut. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus. Jadi kita ini hamba-hamba Tuhan bukan dibantu. Ya. Tapi kita harus membantu malahan. Ya. Ini hukum Kristus yang luar biasa. Maka itu saya ulangi. Kasihlah sesamamu manusia. Bukan cuma uangnya. Justru kita mengasihi sesama manusia dengan uang yang kita peroleh dari jerih payah kita. Sambil mengingat. Terus ayat 35 ini. Yang orang-orang yang lemah yang harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Luar biasa. Saudara, saya harus mengaku dosa. Lebih 15 tahun saya sebagai hamba Tuhan menggunakan Kisah Rasul 20-35 itu untuk buat proposal kalau saya punya pelayanan ini, pelayanan itu, karena saya dulu juga gembala. Saya buat proposal ke pengusaha-pengusaha. Nah, selalu saya tambahkan ayat di kalimat di ujung surat itu pasti Kisah Rasul 20-35 saya selalu ingatkan orang. Tuhan Yesus berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Sampai suatu hari saya bertobat. Malu saya. Karena saya gobloknya minta ampun. Firman itu sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Yeah. Itu Paulus ngomong. Kita ini hamba-hamba Tuhan harus ingat ayat itu. Justru kita diingatkan oleh perkataan Tuhan Yesus untuk rajin memberi. Bukan menggunakan ayat yang harusnya kita pakai, tapi untuk nodong jemaat untuk memberi kita. Kebalik loh Bagus selama ini. Iya. Nah ini model pelayanan. Justru kita mengasihi jiwa-jiwa. Dengan uang kita memberkati mereka. Menolong mereka. Iya. Maaf. Kalau saya tidak kenal firman ini, nggak mungkin Pesat bisa buat sekolah gratis untuk anak-anak Papua. Dan bulan Juli tahun ini, kita akan mensyukuri 25 tahun pelayanan ini. Dan tetap gratis untuk anak-anak Papua. Saudara bisa bayangkan. Ini. Jadi saya, kan logikanya orang buat sekolah kan cari duit. Iya. Nyata saya mematahkan mitos
Nah, coba Pak Opagus yang jawab. Kenapa termasuk orang-orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang Kristen Katoliknya sendiri? Kalau kita mendengar kata sekolah Kristen, sekolah Katolik di Jawa ya, bukan di Papua, langsung muncul kata apa? Mahal. Betul nggak Opagus? Apalagi di Bandung. Ya itu dia. Karena orang buat sekolah itu cari duit. Tapi kami datang ke Papua justru malah memberi. Iya. Oke, lanjut Opagus. Ya. Apa yang kita bahas malam hari ini Sobat Swameka itu bukan konsep yang kembali lagi hanya untuk dimengerti dan kemudian disimpan. Istilah anak muda adalah dibungkus. Tetapi kita harus melakukannya. Sementara saya menjadi host di tempat ini, saya jujur, saya terus bertobat setiap malam. Saya harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan itu saya praktekkan. Bukan untuk show. Bukan untuk show atau untuk pamer. Saya mengirim, memberkati kepada orang Muslim yang tidak saya kenal, yang belum pernah berjumpa sama sekali, karena membutuhkan pertolongan. Sobat Swameka yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memberi, mungkin orang yang kita kenal itu baik, tetapi bagaimana ketika kita belajar memberi kepada orang yang tidak kita kenal, bahkan belum pernah kita jumpa, atau bahkan bukan orang Kristen. Saya belajar dari Opa Daniel. Nah, malam hari ini ada dari Surabaya menyampaikan begini. Selamat malam, saya Dr. Willy Surabaya. Saya mendapat berkat dalam pemaparan Yeskel pasal 34. Puji Tuhan Dr. Willy. Saya melihat secara real adanya gembala yang jahat dan domba yang malang. Saya tergerak berdoa untuk domba yang malang. Apakah Bapak Daniel ada nasihat atau tuntunan untuk domba yang malang? Terima kasih. Ya, kemanapun kita pergi, walaupun secara organisasi, saudara bukan gembala di dalam sebuah organisasi gereja, tapi kalau kita melihat ada domba yang malang, kita punya hak untuk mengembalakan mereka. Apalagi domba yang dilukai oleh gembalanya. Yeah. Kita harus mengambil untuk merawat domba itu. Yeah. Tadi dalam sesi khotbah renungan malam Rema sebelum acara Oma, di situ saya cerita tentang anak yang saya ambil dari Batam. Anak itu sekarang di Manokwari, umur 6 tahun ini, cantik, manis sekali, luar biasa. Nah, banyak lagi. Nah, jadi Dr. Willy, kami di Nabire itu dikenal sebagai bengkel manusia. Jadi nggak sedikit pelayan-pelayan Tuhan dari beberapa gereja lain. Maaf ya, anggota komunitas. Ya, saya cuma cerita. Pelayan-pelayan gereja dan pelayan-pelayan dari gereja-gereja lain, maaf dalam tanda kutip, yang dikucilkan, yang nggak bisa dipakai lagi. Ya udah, kalau saya dengar saya terima, ayo ke sini gabung. Dan Tuhan pulihkan. Jadi betul Dr. Willy, kita harus punya hati seperti Yesus. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, yang kugembalakan bukan cuma domba di kandangku sendiri. Ada domba dari kandang lain. Masih ingat nggak ada ayat itu? Kalau domba dari kandang lain nggak tergembalakan, kita ketemu, kita punya hak untuk menggembalakan domba itu. Oke, lanjut Opa. Ya, ada pertanyaan dari Pak David Cahyadi. Mau tanya Pak, bagaimana dengan hamba Tuhan yang full timer atau yang sekolah pendeta, maksudnya di STT? Ya. Bisa kasih contohnya bekerja seperti apa untuk memenuhi keperluannya? Rata-rata mereka akan hidup dari persembahan. Terima kasih. Nah, ini yang salah.
Oke, saya beri contoh konkret. Bagi yang belum pernah ke Bali, harus ke Bali untuk melihat Gereja Kristen Protestan Bali, GKPB. Saya kenal GKPB ini sejak tahun 82, lama sekali. Waktu itu saya diundang oleh Pak Arkelaos, saya nggak tahu betul masih hidup atau tidak, orang Timor, untuk mengunjungi desa Ambiarsari dan Sumbersari di Singaraja. Gereja itu desa dibangun oleh Belanda, karena waktu Injil masuk, dan orang Bali yang jadi Kristen itu dikucilkan. Yang paling sengsara, Subak, tahu kata Subak ya, sistem perairan Bali, itu orang Bali Kristen tidak boleh dapat subak. Berarti hidup sendiri. Orang Belanda melihat, bagaimana ini? Nah, melihat daerah Singaraja itu ada yang kosong. Nah, semua yang Kristen dipindahkan ke sana. Maka itu sampai hari ini, saudara, kalau saudara ke Singaraja dari desa Ambiarsari dan Blimbing Sari, kok Sumbersari, Ambiarsari dan Blimbing Sari. Itu desa cantik, bersih, ditata rapi kampungnya. Sudahlah, saudara, menyenangkan. Pergi ke sana. Singaraja, Blimbing Sari, Ambiarsari. Gedung gereja bagus, artistik sekali. Nah, berapa kali? Nah, saya pertama ke sana tahun 82. Saya kaget, saudara. Ternyata semua pendeta di gereja Bali tidak ada yang full time. Maka itu tadi saya bacakan Kisah Rasul 20. Ternyata di seluruh Alkitab kata full time itu nggak ada. Yang ada full heart. Iya. Tolong perhatikan ini. Beda loh full time dengan full heart. Maaf, tidak ada peraturan ya bahwa hamba Tuhan harus hidup dari jemaat. Tidak, hidupnya dari Tuhan. Nah, saya kembali ke gereja Bali. Jadi karena orang Bali yang jadi Kristen itu susah, maka nggak mungkin gembala dipelihara jemaat yang sama-sama susah juga. Akhirnya, gereja Bali adalah satu-satunya gereja yang paling kaya se-Indonesia. Tolong catat. Gereja Bali itu gereja yang punya hotel internasional bintang 5+. Gereja Bali, Gereja Kristen Protestan Bali itu punya perusahaan catering yang terbesar. Dan hampir semua pesawat internasional domestik pasti cateringnya dengan Gereja Bali. Perusahaannya namanya Dianapura. Gereja Bali punya sekolah politeknik. Gereja Bali punya sekolah perhotelan di Dalung. Gereja Bali punya panti asuhan cukup banyak. Semua gembala pendeta gereja Bali punya usaha, punya hotel, punya toko souvenir. Semua istri-istri pendeta Bali punya restoran. Seru, saudara, kalau lihat gereja Bali ini. Nah, jadi ya saya nggak sebut lagi nama yang tanya ya, karena nggak penting. Jadi hamba Tuhan itu nggak boleh full time, harus punya usaha. Nah, tadi kan tanya, usahanya apa? Tergantung latar belakangnya apa. Maka itu, aduh kok saya ngomong ini berat ya, tapi jangan marah, saya harus ngomong. Tuhan tidak ingin kita menyalahgunakan panggilan pelayanan kita. Tapi harus sepenuh hati, jadi berkat. Nah, temukan dalam diri para hamba Tuhan yang sudah terlanjur masuk STT, nggak punya skill secara formal, tapi kan punya keahlian yang non formal. Nah, kerjakan itu. Nah, kalau mau ada pelatihan pertanian, lahan-lahan kosong yang dari jemaat punya, ayo kita tanami sesuatu. Nah, ini berapa hari ini kan gara-gara COVID-19 pasti semua dunia sibuk dengan chip 66. Nanti ada dimasukkan ke bawah kulit, ya toh. Nah, ini setiap kali saya ditanya begitu, saudara-saudara, sobat-sobat Menara Kasih, saya selalu jawab, nggak usah pusing. Ayo kita bercocok tanam, makan dari hasil kebun, maka kita nggak kena chip 66 itu kalau itu jadi. Tetap bisa punya skill. Tuhan berikan kita tangan, talenta. Nah, itu kata talenta itu nggak cuma untuk rohani loh, saudara. Tidak. Ya, Sobat Suamika, ada pertanyaan bagus yang akan saya bacakan. Begini,
Bagaimana dengan, oh sudah ya, dari pertanyaan Pak David Cahyadi tadi. Ya, selanjutkan Opa Daniel. Wah seru ya, kok kita tahu hati kita ke arah mana. Ya Tuhan bawa kita ke arah mana. Oh itu luar biasa. Roma 14. Ya. Nah, ini salah satu bentuk cara kita mengasihi sesama. Ya, Roma 14. Ayat Sebentar. 7 dan 8. Roma 14 ayat 7 dan 8. Ya, ini salah satu bentuk kita mengasihi sesama. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, ini firman luar biasa, Sobat Suameka. Saya ulangi per kalimatnya dari ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Itu egois. Ya. Kenapa Tuhan berikan kita 2 tangan, bukan 4? Karena 1 untuk bekerja, 1 untuk berbagi. Kalau 2 tangan kita pakai untuk diri kita sendiri, ini yang merupakan kebencian Tuhan. Maka itu firman-Nya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Yeah. Dan, maaf, tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Oke, apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Iya. Yeah. Nah, bunuh diri itu dosa atau tidak? Dosa. Karena jangan membunuh. Yeah. Walaupun yang dibunuh dirinya sendiri, tetap membunuh. Yeah. Maka kesimpulan ayat 7, Roma 14, aduh ngeri. Orang egois itu pasti pelit. Dan orang pelit tadi, Lukas 16 ayat 9, walaupun kaya, hebat pelayanannya, khotbahnya bagus, doanya luar biasa, tapi pelit, egois. Dia nggak diterima di kemah abadi loh. Kalau meninggal. Yeah. Nah, seperti ayat ini. Kalau kita mengasihi hidup untuk diri sendiri, berarti kita egois. Berarti kita sedang mati untuk diri sendiri. Artinya bunuh diri. Nah, saudara pernah nggak tahu kesimpulan saya suatu hari diberitahu Roh Kudus, saya ngekal, tertawa. Orang yang mati untuk diri sendiri, itu pasti mati kekenyangan. Nggak enak betul ya? Mati kekenyangan. Mati orang itu. Karena kebanyakan semua untuk aku. Jadi orang egois dan pelit pasti bunuh diri dia. Nah, ayat 8-nya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Joyce Lynn yang tadi pagi meninggal di Danau Sentani karena dia mengasihi jiwa-jiwa di pedalaman. Nah, dia mau ke Mamit. Saya dengan istri saya tahun 94 atau 93 pernah ke Mamit. Saudara, landasannya ngeri. Karena di lereng gunung tidak ada tanah datar. Maka itu misionaris MAF gereja zaman itu, saya tadi cerita kepada tim yang di Amerika. Di Papua, supaya yang bukan di Papua tahu, kita ini punya hampir 400 airstrip, yaitu lapangan terbang kecil yang cuma rumput dan tanah. Hampir 400 di Papua ini. Nah, 100% itu dibangun manual dengan tangan. Di Nabire ada seorang pahlawan hebat. 2 sudah meninggal, dua-dua sangat tua meninggal. Opa Tetelepta dan Opa Tita Helu. Nah, dalam sejarah tahun 37, bayangkan tahun 37. 2 opa ini
membangun lapangan terbang Enaro Tali dengan tangan. Ya kenapa dengan tangan? Ya nggak ada alat berat. Loh, kenapa nggak ada alat berat? Nah, jalannya nggak ada, airportnya nggak ada, gimana ngangkutnya? Bisa bayangkan nggak? Nah, lapangan terbang Mamit itu kemiringannya, saudara, itu 37%, 37 derajat. Saya kaget waktu kami darat, loh, kok begini? Begini pilot yang bawa kami pilot maaf itu. Karena tidak ada tanah datar, di mana pesawat itu perlu untuk ngegas ya supaya naik. Maka kami harus membangun seperti ini. Jadi waktu landing harus dari bawah nanjak dan harus berhenti di puncak supaya waktu take off kami nggak perlu nggak perlu landasan panjang, kan turun 37 derajat sesungguhnya terbang. Nah, Joycelyn tadi pagi mau terbang ke lapangan itu, saudara. Yeah. Bawa bahan-bahan keperluan orang kampung di sana. Begitu kami sedih. Iya. Yeah. Masih muda lagi. Kita perlu banyak pilot untuk Papua. Dengan catatan yang bukan ingin kaya untuk diri sendiri. Tapi mau berbagi. Oke, jadi ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Yahweh Tuhan. Dan jika kita mati, juga untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Itu luar biasa. Iya. Ya. Hidup tanpa beban adalah hidup yang gak cinta uang. Ya, tidak Opa Agus. Benar. Gak ada yang diberatin kok. Oke, ada masuk lagi Opa? Ya, sebelum saya membacakan, seharian ini saya mengurung diri di kamar. Belum pernah selama saya di Nabire itu seharian di kamar. Saya seharian di kamar dan betul-betul bisa merasakan kehidupan seorang yang berani membayar harga di pedalaman. Dan sungguh indah kasih karunia Tuhan itu. Setiap orang yang berani penginjilan dengan membayar harga, itu tuh betul-betul saya percaya cinta jiwa-jiwa dan pasti cinta Tuhan. Kasihlah sesama manusia, itu adalah mencintai Tuhan dan mencintai umatnya tanpa pandang bulu, siapapun dia. Oleh karena itu Pak Soeharto bilang, orang egois itu lintah. Amsal 30 ayat 15, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Silakan Opa. Aduh, mengerikan sekali. Betul. Ya, itu yang membuat dunia itu jadi gersang dan tandus. Karena orang-orang pelit itu. Nah, maka itu kalau hari ini kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka dunia itu akan mengenal Kristus lewat kehidupan kita semua. Iya. Jadi arah kita, fokus kita kemana dalam hidup ini? Harus tahu sasarannya. Karena Tuhan memberikan kita waktu di dunia ini cuma sekali, bukan 2 kali. Nah kalau sampai waktu cuma sekali, bukan 2 kali, maka kita gunakan dengan baik-baik yang sekali ini. Supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, inilah hidup yang berbuah dan berguna buat orang lain. Mari kita buka firman yang berikut ini. Supaya dalam perjalanan hidup iman kita ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga kemanapun kita pergi, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita buka Filipi, pasal yang pertama. Ada sebuah contoh dan prinsip hidup yang luar biasa dalam hidup Paulus. Filipi pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-21. Sebentar. 20, mulai 20. Filipi pertama mulai ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Sebab yang sangat kurindukan
dan kuharapkan. Nah, stop dulu. Coba saudara perhatikan dua kata ini. Sebab yang sangat kurindukan dan sangat kuharapkan. Saudara, kalau kita menemukan kalimat ini, sebab yang sangat kurindukan dan yang sangat kuharapkan. Berarti ini serius nggak ini orang, saudara? Serius. Serius sekali. Dan ini luar biasa. Nah, maka itu kita perlu tanya dalam hidup kita, apa yang sangat kurindukan? Apa yang sangat kuharapkan? Apa itu? Coba baca selanjutnya. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Haleluya. Saudara, ayat ini saya ngerti baru tahun 96. Yang sangat kurindukan dan sangat kuharapkan ialah dalam segala hal aku nggak beroleh malu. Kristus harus dimuliakan dalam hidupku. Baik dalam tubuhku waktu masih hidup maupun waktu sudah mati. Nah, kalau masih hidup memuliakan Kristus dengan tubuh ya baik. Tapi kalau sudah mati, aneh bukan? Ya udah saya nggak ngerti. Saudara, dari Nabire, kalau naik pesawat, maaf, dulu ya pertama kali kami ke kampung itu namanya Sugapa, Bilogai. Ya. Sekarang jadi Kabupaten Intan Jaya. Suku terbesarnya suku Moni. Tahun 95, pertama kali kami tim pesat meninjau ke desa itu, dibawa oleh seorang, waktu itu Pak Camat Sugapa, namanya Dr. Andes Fritz Romayomi, untuk kami merintis taman kanak-kanak. Dari 95, maka 97 bulan Agustus, TK pertama itu berdiri. Nah, dari situ saya jalan kaki, turun ke lembah. Bersama dengan Pak Mantri Duki, ke kampung namanya Hitadipa. Nah, di Hitadipa itu kami nginep di sebuah rumah yang sangat mewah di kampung itu. Ingat, di kampung itu sepeda aja nggak ada. Jadi semuanya pakai pesawat. Ternyata bangunan rumah cantik, rumah kayu yang dibangun oleh hamba Tuhan, misionaris pertama. Namanya Bill Katz. Nah, ada buku kisah hidupnya, judulnya Yang Lemah di Tanah Moni, terbitan Kalam Hidup. Ya, Yang Lemah di Tanah Moni, Bill Katz. Bill Katz ini cacat. Matanya sebelah palsu, pincang, tapi dia sangat disayang oleh orang Moni. Nah, suatu hari pas kami di Amerika, kami mendengar kabar Pak Bill Katz ini dipanggil Tuhan. Nah, anaknya Pak John Katz masih ada di Papua sampai hari ini. Hebat, Pak John Katz ini sudah Papua betul, walaupun kulit putih. Pak John Katz sangat fasih dalam 5 bahasa suku. Suku Moni, suku Amungme, suku apalagi daerah Freeport pokoknya. Fasih, karena dari kecil di kampung Hitadipa itu. Puji Tuhan, saya dengan istri dapat kesempatan untuk menghadiri bukan pemakaman, rumah duka gitu. Nah, begitu kami masuk, kok nggak ada petinya. Cuma ada meja kecil, ada lilin, ada bunga, ada fotonya Pak Bill Katz. Lalu saya dekat dengan Pak John Katz. Saya tanya, Pak John, mana jenazahnya Papa? Oh, nggak ada. Oh, dikremasi? Tidak juga.
Loh terus, saudara, Filipi 1 ayat 20 ini yang muncul di benak saya ketika saya dengar begini. Pak Daniel, Papa meninggalkan wasiat. Nanti kalau harinya tiba, donorkan semua bagian tubuh Papa untuk orang yang perlu. Hah? Jadi kornea mata diambil, jantung, ginjal, yang perlu diambil. Terus, maka itu Pak Daniel, 2 jam setelah Papa dipanggil Tuhan, ada orang buta bisa melihat karena pakai korneanya Papa. Oh iya. Dan sisa tubuhnya yang nggak bisa didonorkan, Papa sudah bilang serahkan ke Fakultas Kedokteran untuk jadi bahan praktek calon-calon dokter. Saudara, kira-kira kalau saudara duduk di sebelah Pak John Cat hari itu kayak apa? Saya sudah nggak bisa merasakan apa-apa. Ini tubuh saya kayak orang cacat, mata tinggal 1, mata dikasih orang waktu meninggal. Di Amerika, cari mayat itu nggak segampang di Indonesia. Karena di Indonesia banyak mayat terlantar, nggak dikenal orang, maaf. Maka itu kalau Fakultas Kedokteran dapat jenazah yang dipersembahkan untuk penelitian, itu satu penghargaan yang luar biasa. Jadi Pak Agus, ini yang kita baca di Filipi 1. Yeah. Kristus itu dimuliakan di dalam tubuhku, baik waktu hidupku maupun waktu matiku. Wih, ini loh persahabatan, ini loh mengasihi sesama, sampai sudah mati pun bisa mengasihi orang lain. Saya nggak tahu saudara yang baru mendengar pertama kali firman ini, saya nggak tahu saudara mikir apa. Oke, saya stop dulu. Jangan tutup Filipi 1, Pak Agus. Yeah. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Nggak ada ya? Iya. Baik, Sobat Jamaica yang mau bertanya di 0813 4308 5727 atau di 0812 48 45 5454. Saya ulangi, yang ingin bertanya langsung bisa ke handphone saya 0813 4308 5727 atau di HP-nya Radio Swameka 0812 48 45 5454. Ya. Kalau gitu lanjut. Ayat 21. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini saya bingung. Loh kok mati malah untung? Yang untung siapa? Mati kok. Tapi ayo kita melihat kebenaran ini. Selama kita masih hidup, itu harus Kristus. Enggak ada yang lain. Iya. Tapi kalau kita mati, siapa yang kita untungkan dari kematian kita? Iya. Maka itu ada kata untung. Nah, waktu Bill Gates meninggal, orang lain diuntungkan. Karena donor dari anggota tubuhnya. Iya. Betul tidak? Iya. Itu loh saudara, hidup yang benar itu. Maka itu ayo kita sekarang mikirkan hidup ini untuk apa? Iya. Ya toh? Iya. Oh, ini luar biasa. Jadi nggak cuma hidup kita berguna, mati pun tetap berguna. Ini konsep yang hebat. Ayat 22. Ayat 22, begini firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
Itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Nah, hidup bekerja untuk memberi buah. Terus? Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bingung Paulus ini dengan hidupnya ini loh. Mana yang kupilih? Aku nggak tahu. Nah, coba Opa Agus bacakan kalimat pertama ayat 22 sebelum koma. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Nah, stop dulu. Saudara rasa nggak bahwa Paulus ini nggak ingin hidup di dunia? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, loh betul atau tidak? Iya. Nah, orang yang pengen mati, tapi dia tahu masih punya tugas di dunia, dan untuk hidup di dunia itu harus buat apa? Itu jawabannya bekerja untuk memberi buah. Dari ayat ini, saudara, tahun 79 saya diajar oleh Roh Kudus untuk punya pelayanan motivasi yang benar. Apa itu? Pohon buah. Malam keberapa kita bahas ini, Opa? Nah, ada 4 hal dari pohon buah yang saya belajar gara-gara ayat. 1, di mana ada pohon buah yang sedang berbuah, burung, binatang yang lain, dan manusia pasti datang sendiri. Ya. Iya. Betul tidak? Iya. Itu loh. Ini luar biasa. Nah, kedua, yang pertama kita tanya. Jadi selama kita hidup, banyak orang datang nggak? Bukan karena duitnya tadi loh ya. Iya. Karena ada buah di hidup kita. Nomor 2, di mana ada pohon buah, pasti ada biji. Apa artinya biji? Multiplikasi. Nah, selama kita hidup, kita multiplikasi enggak? Orang egois nggak pernah bisa multiplikasi karena untuk dirinya sendiri aja masih kurang-kurang. Bagaimana mau multiplikasi, mau melipat ganda? Nggak bisa. Iya. Itu loh. Itu hebat sekali. Iya. Ayo kita mulai hari ini mikir. Yang ketiga, pohon buah tidak pernah pasang iklan. Orang pasti cari. Iya. Ayo. Nah, yang keempatnya paling hebat. Pohon buah tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Iya. Amin. Dan pohon buah nggak pernah kecewa. Walaupun dia berjuang untuk berbuah, tapi dia nggak pernah tahu buahnya rasanya kayak apa. Karena buahnya kita makan terus. Iya. Oke? Iya. Nah, maukah kita seperti itu? Nah, oke, saya stop dulu. Ada yang lain? Belum. Belum Dan ada juga tentunya ya. begini, Sobat Swameka, ini sesuatu yang sangat vital, sehingga kita semuanya sedang terhenyak. Konsep yang sudah mungkin mendarah daging selama ini, untuk kita merasa dan mencari aman, tetapi melalui pengupasan malam hari ini kita diperkaya lagi bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama manusia. Ya, silakan Opa. Kita lanjut sekarang ini ya. Ya. Kita lanjut. Nah, didesak dari dua pihak itu apa? Kan dibilang kalimat terakhir, Ya. yang ke-22. Jadi mana yang kupilih? Aku tidak tahu karena aku didesak oleh dua pihak. Nah, apa desakannya? 23 apa? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Luar biasa. Jadi jelas seperti kalimat pertama ayat 22 tadi. Jadi Paulus ini ingin mati. Dia nggak mau lama-lama tinggal di dunia. Karena dia tahu tempatnya bersama Kristus.
Jelas ya? Ya. Itu desakan pihak pertama. Nah, desakan pihak kedua itu ada di 24, saudara. Ini luar biasa. Ya, 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini Nah, stop. karena Stop kamu. dulu. Stop dulu. Ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Aneh bukan? Sudah jelas dia itu pengen mati. Tapi kok lebih perlu, ada kata tuh, tetapi lebih perlu Iya. untuk tinggal di dunia ini. Nah, kalimat terakhir inilah tema kita akan sampai pada kesimpulannya. Kasihlah sesamamu bukan karena uangnya. Nah, untuk apa lebih perlu tinggal di dunia? Baca lagi, oh bagus, kalimat terakhir itu dahsyat. Karena kamu. Nah, karena kamu. Saudara dengarkan. Sebelum kita menemukan siapa kamu di ayat ini, maka manusia itu adalah orang yang paling celaka di dunia. Loh, apa hubungannya? Karena selama manusia itu hidup dan tidak tahu kamunya itu siapa. Oke, gini agak sulitnya. Ayah ibu hidup, yang jadi kamunya itu siapa? Anak. Anak. Ayah ibu berjuang untuk anak. Nah, jauh sebelum saya menikah, saudara, justru firman ini memotivasi saya. Gara-gara dimotivasi firman ini, saya takut menikah. Berarti selama saya masih hidup, saya akan menemukan kamu-kamu ini. Nah, kamu-kamu yang pertama yang Tuhan berikan kepada saya tahun 80-an awal itu adalah anak-anak yang nggak punya papa. Dan itu ditulis anak yatim, fatherless bahasa Inggrisnya di kitab Taurat. Itu yang saya cari. Maka itu sampai hari ini Tuhan beri saya anak banyak sekali. Karena ini. Ya. Maka itu kita harus tahu kamunya itu siapa. 2 tahun sebelum saya, 3 tahun sebelum saya menikah. Saya menikah 92, ini 89. Tuhan memberi saya menemukan kamu itu anak-anak Papua. Oh ya? Walah, saya lebih takut lagi menikah. Siapa mau istri diajak ke Papua? Nah, betul nggak saudara? Iya. Akhirnya Tuhan tunjukkan istri saya warga negara Kanada lagi. Tapi orang Indonesia. Lah, malah di mana? Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan tahu saya butuh penolong. Maka yang di Nabire tahu, istri saya itu betah tinggal di Nabire daripada di Jakarta. Luar biasa. Jadi kamu buat saya adalah anak-anak Papua ini. Untuk terus selama kami masih kuat, kami akan terus berjuang untuk mereka. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, bagi orang tua, yang anak-anak sudah dewasa, sudah menikah semua, ya cari kamu yang lain dong. Anak sudah mentas kok istilahnya begitu. Selama masih kuat. Nah, inilah yang Tuhan inginkan atas kita. Mengasihi sesama, bukan karena duitnya. Justru kita berbagi untuk mereka. Oke, lanjut Pak. Ya, bagi yang belum mengerti, nama daripada Ibu Daniel Alexander adalah. Oh, tahulah. Bagi yang belum mengerti. Oh iya. Karena kan banyak juga yang masih baru bergabung dengan ini. Seperti murid-murid mantan murid-murid saya di Semarang.
Namanya ada yang tanya. ya, namanya Mama Louis. Mungkin lebih tepat Papi memperkenalkan diri secara lengkap. Oh, ya namanya Lucy Louis Tanujaya itu nama kecilnya, nama aslinya. Oke. Orang Cirebon. Ya. Puji Tuhan, sharing kehidupan itu fakta. Di mana seseorang mengalami satu proses perjalanan hidup yang cukup panjang. Dan perjalanan itu selalu ditentukan oleh setiap keputusan demi keputusan. Keputusan setelah mendengar sesuatu kebenaran dan terus-menerus diulang-ulang, maka itu akan mengkristal menjadi satu kebulatan tekad. Bagaimana dengan Sobat Swameka semuanya? Apakah memiliki kebulatan tekad untuk berani melepaskan konsep-konsep lama, yaitu mencintai dirinya sendiri, bagaimana membangun secure, rasa aman terhadap dirinya sendiri, dan kemudian beralih kepada keberanian mengasihi sesama manusia. Itu adalah pilihan. Lanjut, Opa. Wih, ada pertanyaan dari Jayapura. Ya. Shalom. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Saya bacakan ya. Jayapura, dengar ini. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan. Pertanyaan saya satu saja. Kenapa banyak orang Kristen atau orang percaya tidak mau punya pengalaman secara pribadi sama Tuhan? Sama seperti Paulus dan saya Daniel di zaman sekarang. Oh, ini pertanyaannya. Oh, Pak Agus yang jawab dong, jangan saya. Apa jawabannya? Kenapa orang nggak berani punya pengalaman seperti Filipi 1 ini? Ya. Ya. Yang pertama karena tidak berani mempercayai Tuhan. Tidak berani ya. Terus? Tidak berani mempercayai Tuhan, tidak berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Fokus hidupnya pada diri sendiri. Betul sekali. Iya. Oke, jadi saudara, ini pilihan kita sekarang. Oke, Filipi 2:21. Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini masalahnya. Ketika semua kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, hanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi Jayapura terjawab ya pasti kita nggak bisa hidup seperti Paulus. Ini rahasianya. Nah, untuk mencapai semuanya ini cuma satu kok modalnya. Bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Amin. Kalau kita bisa berkata cukup, hidup itu tenang, saudara. Amin. Amin. Dan kalau kita punya lebih, pasti suka berbagi. Amin. Karena sudah cukup. Amin. Orang yang kurang terus, ya sampai mati pun tetap kurang. Cukup untuk makan. Nah, cukup aja cukup. Cukup untuk makan. Iya, dan pasti itu. Bagaimana berbagi kepada orang lain. Nah, berbagi. Iya. Aduh, kalau kita betul-betul semuanya melakukan kehendak Tuhan, maka banyak orang akan diberkati luar biasa lewat hidup kita. Jelas ya? Ya. Memang fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya bukan untuk kita. Tetapi melalui fasilitas itu kita bisa berproduksi sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Wow, keren. Betul. Ulangi lagi, oh bagus. Semua fasilitas
yang Tuhan berikan kepada kita atau semua fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kita adalah untuk bisa memproduksi sesuatu atau bisa menghasilkan sesuatu sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Betul sekali itu. Ya. Wah, Sobat ini ada Sameka ngikuti yang dari dikasih Surabaya Tuhan, ini. luar biasa. Ya, ada Novin, luar biasa. Komentar terus. Iya, ya, jelas ya. ya, Menyenangkan sekali. ya. Ya. Pak Soeharto menyampaikan begini, malam ini banyak perahan khususnya buat para hamba Tuhan. Jareng-sareng jenengan. Oh ya, banyak pencerahan. Ya. Supaya tidak salah motivasi dalam pelayanan. Amin. Beliau mengutip dari Yeskiel tadi 34 ayat 1 sampai 10. Ya, mengerikan. Ya, agar tidak terjadi atas mereka. Ini cukup menyobek-nyobek yang menamakan dirinya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Atau bahkan gembala sidang. Sobat Sameka, memang malam hari ini sangat padat pembahasan kita karena keberanian Opa Daniel mengungkapkan ini itu sebenarnya penuh siap untuk resiko tidak disukai oleh para hamba Tuhan. Oh, suka ketahuan. Iya. Yang nggak suka berarti yang nggak suka firman juga, gitu aja sudah. Kalau yang cinta firman, justru suka. Iya, karena memang ini merobek-robek rasa kenyamanan. Oh, betul. Ya, merobek-robek rasa kenyamanan, merobek-robek merasa secure, rasa aman, dan kemudian kalau didengar oleh jemaatnya, ini seperti kayak dibenturkan. Ya, kalau gembala itu benar, nggak usah takut dong. Iya. Iya toh? Iya. Kalau gembala jadi pelaku firman, bukan cari uang, bukan tamak akan uang. Ya. Jemaat bukan sapi perah, bukan domba diambilin susunya, diambil bulunya terus disembelih, dagingnya dimakan, bukan. Maka itu dari awal saya katakan, kalau kita mengasihi sama, itu tidak bisa mengasihi uang. Karena itu bertolak belakang. Akankah kita takut untuk berani mempercayai Tuhan? Lanjut, Opa. Ya, itulah kesetiaan Tuhan kita atas kita. Nah, jadi kalau kita mengasihi orang, itu harus dengan sebuah fakta yang terbaik kita berikan. Oke, Yesaya 58 ayat 10. Ini bentuk kita mengasihi sesama. Ya, Yesaya 58 ayat 10. 58 ayat 10 begini bunyi firman Tuhan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, saya lupa tahun berapa saya dapat pewahyuan ayat ini. Tapi ini betul-betul merubah hidup saya. Banyak orang suka memberi, banyak. Apalagi dalam situasi seperti ini, COVID-19 ini. Tapi ada satu prinsip surgawi yang Papa tulis di Yesaya 58 ayat 10 ini. Ternyata kita tidak boleh asal memberi. Yeah. Kita nggak boleh asal berbagi. Kalau kita mau memberi pada orang lapar, dengan sebuah kriteria, dengan sebuah patokan, dengan sebuah syarat, dengan sebuah peraturan, dengan sebuah hukum,
beri kepada orang lapar seperti yang kita inginkan sendiri. Ini dalam sekali artinya, Sobat Swameka. Banyak orang memberi, oh, mau kadaluarsa, maaf. Memberi, ya karena aku sudah nggak suka barang ini. Berbagi, tapi betul nggak Pak Agus? Iya. Dan banyak orang memberi, tapi bukan seperti yang diinginkan sendiri. Iya. Ini kasih yang luar biasa. Maka itu ayo semua kita yang rajin memberi selama ini, kita harus periksa. Kita memberi seperti yang kita inginkan enggak? Kalau yang sisa-sisa jangan. Sore tadi, istri saya, kami ada pisang 2 sisir, pisang raja. Nah, yang 1 sisir sudah kemakan, walaupun baru 1-2 gitu. Nah, ini pasti nggak habis. Besok jadi nggak bagus. Kami kasih siapa ya? Telepon sana, telepon sini, nggak diangkat, nggak ada motor, aduh. Akhirnya ingat, ya udah, kami kasih yang terbaik. Istri saya bilang, ambil yang utuh, jangan yang sudah kemakan. Luar biasa istri saya. Jadi ini cara kita berbagi, saudara. Seperti yang kita inginkan sendiri. Bukan yang sisa-sisa. Maka dampaknya itu besar. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Memuaskan. Maaf, ada banyak hal yang salah tentang perpuluhan selama ini. Perpuluhan, maaf, itu bukan cuma untuk hamba Tuhan, saudara. Loh, untuk siapa? Nah, ini. Coba Pak Agus baca. Perpuluhan itu untuk 4 kelompok orang. Ulangan 26 ayat 12. Ya, sebetulnya ini yang akan menjadi tema berikutnya. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Ini kan akhir sudah. Iya, iya. Ya, enggak apa-apa. Ulangan 26 ayat 12. Ya. Karena besok temanya tentang persembahan yang benar. Oh, ya udah. Enggak apa-apa, ini dikit aja. Ulangan 26 ayat 12. Ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Saudara perhatikan, ada 4 kelompok orang yang berhak terima perpuluhan. 1 orang Lewi, 2 orang asing, 3 janda, dan 4 anak yatim. Nah, kenapa Tuhan beri peraturan ini? Supaya mereka itu kalimat terakhir itu bagus. Coba bacakan kalimat terakhirnya, bagus, ayat 12. Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Nah, makan. Jadi perpuluhan itu untuk makan. Gereja-gereja perhatikan, perpuluhan nggak boleh untuk bayar kontrak gedung gereja, bayar kredit bank, untuk bayar listrik. Tidak bisa. Perpuluhan hanya untuk orang makan. Dan makannya nggak sekedar makan. Makan sampai kenyang. Kenyang. Bayangkan. Itu Tuhan kita. Jadi hidup ini jadi berkat. Dan kita beri yang terbaik. Amin.
Oke, Opa, lanjut. Ya, pengalaman ketika saya baru saja menikah, waktu di Semarang, ada seorang hamba Tuhan yang boleh dikatakan di gereja yang besar, itu memberikan satu set meja makan dan minta maaf. Meja makan itu pun ketika ditaruh hampir roboh. Istri saya sedih banget. Dan ketika suatu hari majelis gereja main ke tempat saya, dia kaget. Loh, ini kan gembala sidang, meja makannya gembala sidang yang dari besi kok ditaruh kok di sini. Dan mereka sangat malu dengan sikap gembala sidang memberikan, daripada dibuang di sampah, diberikan kepada saya. Jujur, untuk duduk pun kami takut. Karena apa? Takut jatuh. Dan itu satu pengalaman sehingga istri saya mengajarkan kepada kami, kepada saya dan anak-anak, jangan sampai kita memberi yang betul-betul sudah tidak bisa dipakai. Dan itu akan mempermalukan nama Tuhan. Majelis gereja akhirnya memberikan kursi yang bagus karena merasa berdosa kepada saya waktu itu. Itu di Semarang. Ya, saya sangat bersyukur untuk semua pelajaran yang Tuhan ajarkan. Opa Daniel, kita mah hampir selesai nih. Iya, nggak terasa. Kurang 7 menit lagi. Oleh karena itu silakan nanti Opa Daniel closing dan kemudian juga berdoa khususnya untuk Pak Rowi ya. Yang kita doakan supaya Tuhan jamah ketika beliau saat ini masih ada di rumah sakit. Silakan Opa. Ya, sobat semua yang dikasihi Tuhan, hari demi hari begitu cepat kita lewati. Kita sudah akan meninggalkan hari yang ke-12 di bulan yang kelima ini. Berapa menit lagi kami di Papua, di bagian timur Indonesia, akan masuk di hari yang ke-13. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi pelaku firman yang benar. Kita belum tahu COVID-19 ini kapan selesai. Tapi kita tahu Tuhan tetap setia pada kita semua. Harapan Tuhan loh ya, bukan harapan kami. Enggak, kami enggak berharap. Harapan Tuhan, semua yang mendengar obrolan malam ini, hidupnya berubah. Tidak ada yang egois, nggak ada yang pelit lagi. Kalau kita semuanya nggak ada yang egois, nggak ada yang pelit, perasaan surga nyata di bumi. Biar kita jadi jawaban buat banyak orang. Bapa di surga bersyukur kepadamu. Listrik tidak padam di Nabire, sehingga sekian banyak saudara kami bisa ngikuti. Terima kasih untuk itu. Tuhan, kami tetap berdoa untuk suameka, terus Tuhan berkati, berikan kecukupan untuk semua keperluan, supaya hidup ini bisa berguna buat banyak orang. Baik keperluan biaya-biaya, baik keperluan alat-alat, fasilitas yang harus terus diperbarui. Terima kasih untuk waktu yang indah. Tetap berdoa Tuhan, untuk COVID-19 ini, hikmat Tuhan nyata untuk pemerintah. Kalau betul yang terjadi di Amerika itu, terima kasih Tuhan sudah turun tangan. Itu pula dengan semua yang masih sakit, Tuhan hadir. Khususnya Pak Roy, kami berdoa Tuhan sudah. Kami minta, nggak ada lagi yang meninggal karena COVID-19. Nggak ada, Tuhan hidup. Tuhan syukur segera diakhiri karena penderitaan akan makin berat. Kami tolak kalau ada berita ini akan berakhir. Paling tidak 2 tahun lagi kami tolak itu dalam nama Yesus. Tidak. Tuhan Yesus mengakhiri semua. Untuk kemuliaan. Terima kasih. Para petugas medis, para dokter, perawat, Tuhan melindungi mereka. Jangan sampai ada yang tertular lagi, Tuhan. Cukup sudah. Terima kasih untuk kasih-Mu. Malam ini luar biasa Engkau hadir untuk kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami. Orang-orang yang kami kasih, Tuhan memberkati semua. Dalam nama Yesus, hari esok kami nantikan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amen. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Luar biasa.
session hari ini tidak ada satu lagu pun. Iya. Ini menitan saya telepon 1 jam 56 menit. 4 menit 2 jam ini telepon. Terima kasih anak saya Mario yang buat saya TM ini, Tokmania ini. Dan Sobat Swamika, itulah karena sobat semuanya mendoakan acara ini. Karena semua bukan karena kekuatan kami, karena kasih karunia Tuhan, karena banyak yang mendoakan, sehingga boleh menjadi berkat sebanyak mungkin. Sobat Swamika yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Opa Daniel Alexander, hambanya, yang memberikan pencerahan yang luar biasa kepada setiap kita, sehingga hidup kita semakin hari diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Opa. Sobat Swamika, mari sharekan acara Oma ini kepada banyak orang, supaya banyak orang boleh mengalami lawatan Tuhan. Secara khusus ketika mereka mendengar firman Tuhan dan hatinya diubahkan, jangan kaget, itu akan mempengaruhi Indonesia, akan mempengaruhi setiap keluarga, akan mempengaruhi setiap komunitas. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditahan-tahan. Oleh karena anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan hidupnya akan terus-menerus memberitakan, sehingga terjadi multiplikasi berita kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup. Ketika firman Tuhan itu hidup, menghidupi kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Oh, Sobat Swamika, luar biasa kasih dan karunia Tuhan. Inilah Sobat Swamika yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dengan berakhirnya lagu Sungguh Lembut Yesus Memanggil, maka dengan berat hati kami harus berpisah. Tetapi kasih karunia Tuhan akan terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita bersama. Dan kita akan berjumpa dengan sesi berikutnya, Oma, yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Daniel Alexander dan host Opa Agus. Dan biarlah akhir kata kami menyampaikan bahwa seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Terima kasih untuk semuanya, dan kami mohon maaf bila mana ada hal yang tidak berkenan di hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.